Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam kebajikan. Hari ini Senin tanggal 8 Juni 2026, yang dimana sebagaimana mestinya hari ini adalah hari operasi patuh yang digelar oleh Kapolri, semua polisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk menaati peraturan lalu lintas dan jangan lupa memakai safety belt untuk pengendara mobil, dan tentunya untuk taati untuk peraturan yang ada di lalu lintas. Oke, terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe channel ini. Ada ebook menarik di link description sudah saya siapkan. Oke, saya akan memberikan info terbaru dari Tribun Style via Facebook. Oke, terutama saya ucapkan jangan lupa hari ini adalah operasi patuh zebra, yang dimana kita harus menaati peraturan yang ada di lalu lintas. Oke, saya akan mereaction tentang tadi malam. Congratulations untuk timnas U19 yang dimana kita menang 2-1 atas Vietnam, yang dimana ada kontroversi waktu long throw terjadi dan di red card oleh official dari pihak Vietnam. Dan lagi-lagi Vietnam, kemungkinan besar Vietnam tergelincir apabila nanti malam Thailand dan Malaysia itu bermain seri atau 1-1. Karena kita tahu di grup C yang lainnya kemungkinan besar adalah Australia akan masuk ke semifinal. Itu adalah juara grup. Dan ini pertanda bahwasanya kemungkinan besar kita akan bertemu Australia lagi. Kita bisa revenge atas Matthew Baker yang setia membela Indonesia. Tentunya saja kita harapkan bisa bertemu dengan Australia dan bisa membuat revenge lagi, dan kita bisa bertambah lagi mental untuk pemain U19. Saya harapkan bertemu dengan Australia di semifinal nanti. Oke, saya akan melansir dari koran Bali Express via Facebook. Booming AI picu krisis chip global. Industri otomotif AS terkapar, harga gadget di RI melonjak tajam. Demam kecerdasan buatan atau AI memicu krisis pasokan chip memori global yang kini meluas ke berbagai sektor manufaktur. Produsen chip dunia berbondong-bondong mengalihkan kapasitas produksi ke sektor AI demi mengejar margin keuntungan tinggi, menyisakan kelangkaan akut bagi industri otomotif, smartphone, dan laptop. Dampak nyata krisis chip global 2026 yang mulai terasa, yakni petaka manufaktur AS, asosiasi otomotif, retail, dan perangkat media di AS menyurati pemerintah terkait ancaman lumpuhnya rantai pasokan. Penjualan smartphone global bahkan diprediksikan anjlok 13,9% akibat kelangkaan ini. Harga gadget RI meroket. Di pusat pertokoan di Jakarta seperti ETC Kuningan dan Mall Ambassador, harga HP, tablet, hingga kartu memori terus menaik bertahap. Seri flagship bahkan melonjak hingga 500.000 per unit. Laptop murah langka, laptop merek utama yang awal tahun bisa ditemui harga 5 jutaan, kini minimal menyentuh 7 juta rupiah. Sementara lini premium mengalami kenaikan hingga 5 juta dari harga normal. Oke, saya akan melansir dari koran Bali Express lagi. Dan saya harapkan hari ini bisa membuat berita terupdate untuk
Anda semua. Oke, dari berita Bali Express. Sinergi total 3 lembaga DPR, BI, dan Kemenku kompak bikin rupiah balik perkasa. Semoga saja. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, pemerintah dan Bank Indonesia menggelar pertemuan tingkat tinggi pada Sabtu 6 Juni 2026 untuk menyepakati sinkronisasi penuh demi menyelamatkan mata uang Garuda. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter ini diyakini mampu memukul balik pelemahan rupiah yang sempat menyentuh di level 18.010 rupiah per dolar AS. Poin strategis kesepakatan 3 lembaga untuk perkuat rupiah yakni fokus Menteri Keuangan Purbaya, Kementerian Keuangan, fokus penuh pada penguatan fiskal dan pengelolaan APBN. Hingga Mei 2026, APBN teruji sehat dengan pendapatan 1.185 triliun rupiah, belanja sebesar 1.365,4 triliun rupiah, dan defisit anggaran sangat aman di angka 0,70% dari PDB. Jurus moneter BI, Bank Indonesia fokus mengawal rupiah melalui kenaikan suku bunga acuan BI rate ke level 5,25%. serta melanjutkan intervensi pasar secara agresif. Kas negara balik ke BI. Gubernur BI Peri Warjio mengusulkan pengolahan kas pemerintah dikembalikan ke bank sentral dengan tawaran remunerisasi atau bunga lebih tinggi guna mengoptimalkan operasi moneter dan menjaga likuiditas. Dongkrak kepercayaan pasar. Wakil Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Ekal menegaskan hilangnya ego sektoral ini akan mengembalikan kepercayaan investor asing dan domestik terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Saya melanjutkan dari koran Bali Express via Facebook. Gertak tegas Menkyu Purbaya ancam hajar pengusaha yang masih transaksi pakai dolar di pelabuhan. Bagus sekali Pak, saya dukung. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengeluarkan peringatan keras terhadap pelaku usaha yang masih nekat menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat untuk transaksi di dalam negeri. Menkyu meminta masyarakat dan pengusaha segera melapor jika menemukan praktik penagihan falas di kawasan pelabuhan. Poin penting ketegasan Menkyu saat meninjau pelabuhan Tanjung Priok. Ancaman tindakan tegas. Merespons keluhan pelaku usaha yang masih ditagih menggunakan dolar, Purbaya menyatakan tidak akan segan mengambil tindakan hukum. Kalau ada dolar, itu laporin saya nanti hajar, ujarnya tegas. Kewajiban konstitusi. Menkyu menegaskan bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, seluruh wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Seluruh aktivitas logistik pelabuhan semestinya sudah bersih dari dolar. Gerakan Cinta Rupiah. Penertiban ini merupakan bagian dari langkah taktis pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat kedaulatan mata uang nasional sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dilansir koran Bali Express, samarkan duit haram sebesar 357 miliar rupiah. KPK bongkar modus emas dan bisnis towing kasus Silmi Karim. Ketua KPK Setio Budianto membongkar alokasi uang hasil pemerasan pengurusan izin tinggal WNA yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan atau Wamen Imipas Silmi Karim bersama 6 tersangka lainnya. Dana ratusan miliar tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi hingga pencucian uang. Fakta mengejutkan aliran dana korupsi di Kementerian Imipas. Pencucian uang dan bisnis towing. Para pelaku mendirikan
towing atau derek mobil sebagai kedok untuk menyamarkan uang hasil dari pemerasan pengurusan visa, paspor, dan izin tinggal. Panik beli rumah pakai emas. Saat kasus mulai diusut, para tersangka panik dan menguras rekening penampung untuk dibelikan kepingan emas. Emas tersebut langsung digunakan sebagai alat pembayaran membeli rumah. Gaji hanya 3%. Laporan PPATK mengungkap transaksi mencurigakan senilai 366,7 miliar rupiah pada 96 rekening bank oknum pegawai. Ironisnya hanya 9,7 miliar yang berasal dari gaji resmi, sementara 357 miliar rupiah diduga murni hasil dari memeras pemohon layanan imigrasi. Jatah rutin hari Jumat. Total uang yang mengalir ke oknum imigrasi sebesar 145,5 miliar rupiah sepanjang 2022 hingga 2026. Uang harap ini dibagi setiap hari Jumat, di mana Silmi Karim diduga menerima jatah rutin 100 juta per minggu. Dilansir koran Bali Express, manuver Bank Indonesia, Gubernur BI minta kembali kelola kas negara dengan imbalan bunga tinggi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengusulkan agar pengolahan kas pemerintah dikembalikan sepenuhnya ke Bank Sentral sebagai daya tarik. BI siap memberikan remunerasi atau bunga yang lebih tinggi kepada pemerintah guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga likuiditas pasar uang. Poin strategis dari rencana penataan kas negara antara BI dan Kemenq. Stabilitas moneter. Pengembalian kas negara ke BI bertujuan agar operasi moneter berjalan optimal demi menjaga stabilitas rupiah tanpa mengganggu jalannya operasi fiskal pemerintah. Tawaran bunga tinggi. BI menjadikan peningkatan pembayaran remunerasi atau bunga kepada pemerintah atas dana kas negara yang disimpan di Bank Sentral. Latar belakang kebijakan. Sebelumnya, Kemenq berupaya mengalihkan lebih dari 200 triliun rupiah ke kas negara dari BI ke perbankan nasional selama 8 bulan terakhir untuk memicu kebangkitan likuiditas ekonomi. Sinergi ekonomi. Pertemuan tingkat tinggi antara BI, Kemenq, Mensesnek, dan pimpinan DPR ini menyepakati penguatan koordinasi fiskal moneter secara berkesinambungan demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, itu dari Tribun Style. Saya melansir dari Tribun News Update via Facebook. Bagaimana kabar Anda semua, dan semoga yang melihat dan share video ini menjadi yang terbaik dan bisa menjadi fokus cuan di hari ini. Oke, dilansir Tribun News Update via Facebook, mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon terkait kasus program MBG. Mahfud menyebut bahwa isu dugaan korupsi di dalam BGN sudah lama diteriakan, namun selalu dibela Presiden Prabowo. Mengutip Tribun News pada 7 Juni 2006, respons ini diutarakan oleh Mahfud MD dalam tayangan video di kanal YouTube resminya pada 3 Juni 2006. Perlu diketahui, di awal Mahfud MD menanggapi soal terungkapnya kasus korupsi MBG yang membuatnya mantan kepala BGN Dadan Hindayana dan wakilnya Legend TNI Purnawirawan Lodewijk Pusung dan Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya menjadi tersangka. Lantas, melalui tayangan video tersebut, Mahfud menyatakan bahwa isu mengenai korupsi di dalam BGN sebenarnya sudah lama diteriakan selama berbulan-bulan, namun selalu dibela Presiden Prabowo. Isu tentang korupsi di dalam BGN itu sudah lama, sudah berbulan-bulan diteriakan, tetapi selalu dibela Pak Prabowo. Ia menilai hal tersebut menyebabkan BGN selalu luput dari tindakan hukum,
meskipun masyarakat sudah berulang kali mengajukan data dalam berbagai hal, sehingga bagian selalu luput dari tindakan hukum, maupun meskipun rakyat sudah mengajukan data dalam banyak hal. Dan kata Mahfud dan pernyataannya melalui tayangan video di kanal YouTube Mahfud MD Official 3 Juni 2026. Kini akhirnya Presiden Prabowo merespon protes masyarakat terhadap tata kelola MBG tersebut, khususnya dengan mengarahkan Kejagung untuk memproses secara hukum. Mahfud pun memberikan apresiasi atas keputusan Prabowo yang menindak praktik korupsi di bagian ini. Dan sekarang Pak Prabowo merespon, tidak bawa itu ke pengadilan, periksa korupsinya, ini bagus, kata Pak Mahfud MD. Oke, ini berita yang hari ini sudah saya paparkan, dan semoga saja menjadi referensi untuk kita semua, dan hari ini menjadi yang terbaik untuk kita semua. Ada ebook menarik di link description, sudah saya siapkan. Terima kasih sudah like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajeng, dan sampai jumpa.